Pemirsa, miris, seorang ayah di Rejang Lebong, Bengkulu tega memperkosa putri kandungnya. Pelaku beraksi setelah memergoki putrinya saat bervideo asusila dengan pria tidak dikenal. Dan informasi ini sekaligus akan menutup perjumpaan kita di iNews siang hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube official iNews. Dan selanjutnya Anda akan menyaksikan Kawal Pilkada bersama rekan kami Pram Sanjaya. Saya Priscilla Murata pamit undur diri. Selamat beraktivitas pemirsa. Sampai jumpa. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Leoreta Septiningsih, peserta Labstar CPNS Kejaksaan 2024 dengan jabatan Pengelola Penanganan Perkara di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan isu kebangsaan yang terjadi di lingkup kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yakni kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak belakangan ini kian marak terjadi. Data yang diperoleh dari Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 11,5 juta anak atau 50,78% anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan di sepanjang hidupnya. Dalam 1 tahun terakhir, terdapat 7,6 juta anak mengalami kekerasan. Pada tahun 2024, terdapat 21.000 kasus kekerasan seksual pada anak. Di Rejang Lebong, seperti yang kita ketahui, ada beberapa kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi pada tahun 2024. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur secara khusus undang-undang mengenai perlindungan terhadap anak dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diatur bahwa pelecehan seksual pada anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Kendati demikian, kasus kekerasan seksual pada anak kerap terjadi. Kasus yang terjadi pada 30 Oktober 2024 lalu, unit PPA Satreskrim Rejang Lebong menangkap tersangka HP 33 tahun di rumahnya karena tega memperkosa anak kandungnya yang berusia 15 tahun. Hal ini bermula ketika HP yang memergoki anaknya sedang bervideo call seks dengan kondisi tidak berpakaian dengan pria tidak dikenal. Bukannya memarahi anaknya, pelaku justru memperkosa anak tersebut. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena turut serta menjadi pendukung krisis kepribadian bangsa dan menjadi masalah kebangsaan berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Dampak kekerasan seksual pada anak antara lain, yang pertama trauma, yang kedua kecemasan dan depresi, dan yang ketiga penyalahgunaan zat terlarang, yang keempat PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang kelima mengalami masalah seksual. Sedangkan faktor-faktor penyebab kekerasan seksual yang pertama adalah faktor individu, penggunaan narkoba, alkohol, inisiasi seksual dini, fantasi seksual, menjadi korban perbuatan seksual sebelumnya, pornografi, dan kemudian yang kedua, faktor hubungan, riwayat konflik dan kekerasan dalam keluarga, riwayat masa kecil mengalami pelecehan fisik, seksual, atau emosional, keterlibatan dalam hubungan intim yang penuh kekerasan atau pelecehan. Yang ketiga, faktor masyarakat, kemiskinan, kurang dukungan kelembagaan dari kepolisian dan sistem peradilan, toleransi terhadap pelecehan seksual dalam masyarakat, lemahnya sanksi terhadap pelaku. Solusi yang dapat kita lakukan dari kekerasan seksual pada anak adalah: yang pertama, menghubungi psikolog atau psikiater jika kamu atau orang terdekat merupakan korban kekerasan seksual. Yang kedua, optimalisasi pemahaman kekerasan seksual pada anak dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai kekerasan seksual pada anak di institusi pendidikan dan juga masyarakat. Yang ketiga, pendekatan aktivitas positif seperti aktivitas keagamaan, bakti sosial, penyaluran bakat dan minat sehingga dapat menjauhkan diri dari pornografi dan hasrat seksual yang tidak terkendali. Demikianlah pemaparan isu kebangsaan mengenai kekerasan seksual pada anak di lingkup kerja Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sekian dan terima kasih.